Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pada yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian dari bakteri. Jadi, bakteri ini adalah sekelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopis. Nah, baiklah. Selanjutnya yaitu materi mengenai struktur bakteri. Nah, struktur bakteri ini mencakup bagian atau masing-masing dari tubuh bakteri. Yang pertama itu ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Lalu selanjutnya itu ada kapsul, juga berfungsi sebagai lapisan sel dan menjaga sel dari kekeringan. Lalu yang ketiga ada membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada konjugasi. Nah, selanjutnya yaitu adalah membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri. Lalu ada pili. Pili ini berfungsi untuk membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Lalu selanjutnya itu ada flagella. Nah, flagella ini berfungsi untuk sebagai alat gerak untuk bakteri itu bergerak. Lalu ada sitoplasma. Nah, sitoplasma ini berfungsi untuk sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Nah, lalu itu ada ribosom. Ribosom ini berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Lalu ada nukleoid. Nukleoid ini adalah suatu tempat berkumpulnya DNA kromosom dari bakteri. Lalu ada plasmid yang berfungsi sebagai dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Nah, selanjutnya yaitu materi mengenai cara hidup dari bakteri. Nah, cara hidup bakteri ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu kebutuhan akan oksigen. Jadi bakteri yang kebutuhan hidupnya memerlukan oksigen terbagi menjadi bakteri aerob, yaitu bakteri yang butuh oksigen, dan bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak butuh oksigen. Lalu cara hidup yang kedua yaitu kebutuhan akan karbon, yang terbagi menjadi bakteri autotrof, yaitu mampu membuat makanan sendiri dengan oksigen dioksida yaitu karbon dioksida, dan bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Lalu yang ketiga berdasarkan kebutuhan akan energi, yang juga terbagi menjadi beberapa bagian seperti bakteri fototrof, yaitu yang mendapatkan sumber energi dari cahaya, dan juga bakteri kemotrof, yaitu yang mendapatkan sumber energi dari oksidasi senyawa kimia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. Pada reproduksi seksual ini adalah bakteri melakukan pembelahan biner secara
amitosis atau secara langsung. Seperti terlihat pada gambar di samping, mulanya itu dinding sel akan melakukan pemanjangan nukleoid. Lalu nukleoid ini akan terbagi dan dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau septum. Lalu sekat pemisah terbentuk dan terbentuklah dua anak sel, dan ini dinamakan reproduksi aseksual. Lalu yang kedua itu ada reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksual ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama itu ada konjugasi, yaitu pemindahan materi gen dari suatu sel bakteri ke bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi atau pili. Gambarnya itu dapat terlihat di samping ya. Nah, selanjutnya itu ada reproduksi seksual secara transduksi, yaitu rekombinasi gen antara dua sel bakteri yang diperantarai oleh virus, fag atau bakteriofag. Nah, tuh gambarnya juga terlihat di samping. Lalu reproduksi seksual yang ketiga itu ada secara transformasi, yaitu rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi genetik dari bakteri lain atau suatu bakteri. Gambarnya juga terlihat di samping, yaitu ada donor, lisis, dan penerima. Lalu terjadilah rekombinasi baru. Selanjutnya yaitu materi mengenai peran bakteri dalam kehidupan. Nah, peran bakteri ini kita ambil untuk bakteri yang menguntungkan dalam kehidupan. Pertama itu ada bakteri Escherichia coli, yaitu bakteri ini membantu menguraikan sisa pencernaan dalam usus besar. Lalu ada bakteri Lactobacillus casei dan Lactobacillus burgarius dan Streptococcus lactis. Nah, ketiga bakteri ini berperan dalam pembuatan keju dan yogurt. Lalu ada bakteri Subtilus yang berperan untuk antibiotik. Lalu ada bakteri Bacillus polymyxica atau yaitu bakteri yang berperan sebagai antibiotik polimisin, yaitu untuk pengobatan atau infeksi oleh bakteri gram negatif. Nah, itulah tadi sedikit materi mengenai pengertian bakteri, struktur bakteri, peran bakteri, dan reproduksi dari bakteri. Semoga kalian semua yang mendengarkan video ini bisa dapat memahaminya dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.